Selamat siang, Namo Amitofo, Namo Buddhaya, dan semoga semua berbahagia. Salam Indonesia Maju. Ya, pada hari ini kita akan membahas tentang sisi psikologi sebagai anak-anak milenial dan kemudian bagaimana mereka menanggapi hubungan dengan orang tuanya dan bagaimana orang tua bisa memberikan dukungan juga kepada anak-anaknya. Kita akan bahas di sini dengan psikolog asal Surabaya yang betul-betul beliau ini multi talent, bisa dikatakan demikian karena dari semua yang dilihat di Instagramnya maupun Facebooknya atau YouTube-nya, beliau juga bisa menginspirasi bagaimana kita bisa merekatkan keberagaman dan kebersamaan kita di dalam bangsa Indonesia ini dengan bangsa yang beragam dan berbineka, sehingga kita bisa hidup bersama-sama rukun dan bisa membuat satu kesepakatan supaya kita bisa membangun negeri ini menjadi lebih baik. Nah, terutama dalam bidang sosial dan kemasyarakatan, kita tidak bisa hidup sendiri sebagai makhluk sosial. Untuk itu, kita akan bahas tentang Doraemon di sini. Doraemon yang dibahas adalah bagaimana yang satu adalah pendidikan orang tua untuk melihat dan merekomendasi tentang keadaan anak-anak yang sekarang, anak-anak generasi alfa beta, supaya kedepannya bisa menjadi sosok anak yang bermanfaat dan bisa memberikan pencerahan bagi bangsa ini dalam satu kesatuan yang utuh. Ya, beliau sudah hadir di sini bersama dengan kita. Bisa kita Kalina, seorang psikolog dari Surabaya. Dan juga dikatakan bahwa kenapa kita harus peduli dengan pendidikan dan masa depan anak-anak bangsa. Bahwa kenyataannya ke depannya akan tidak tahu lagi apakah akal budi manusia masih bisa dipertahankan. Nilai-nilai kebaikan akan terus diperjuangkan. Dan juga ke depannya kita harus bertanya lagi apakah anak-anak kita ini masih memiliki sopan sopian atau sopan santun dalam tutur kata, bertindak, berpikir, dan berucap. Ya, selamat siang. Oh, aduh, sudah berada di Istana Boneka. Iya, dengan ibu kita, psikolog. Nah, Ini Yovita. khusus pakai Khalil. Doraemon. Khusus ya. Doraemon. Ya, aku juga ditemani di sini tidak sendirian. Sama ini pakai Doraemon, kacamata. Doraemon. No, aduh, ini udah berpindah dari Sama situ ke ini. sini. Di sini juga sama ini. Oh, Ini masih ada ya? Wah, Doraemon. stoknya masih ada. Iya, jadi hari ini topik kita khusus ya, tentang bagaimana menjadi anak-anak milenial yang berbakti dan bagaimana orang tua menyikapi perubahan anak-anaknya, karena pola pikir yang tidak sama antara orang tua zaman dahulu dengan anak-anak zaman sekarang, di mana pola pandang, pola pikir, dan semuanya bisa membedakan komunikasi mereka. Ada komunikasi zaman dulu masih bisa dengan verbal, sekarang lewat handphone atau lewat SMS atau lewat WA. Bahkan manggil aja anaknya makan pakai WA gitu kan. Nah, Ya atau betul sekali. makan. Nah, terus juga komunikasi di meja makan. Kalau dulu masih bisa ngobrol, masih bisa satu meja. Kalau sekarang semuanya udah pada nunduk. Makanannya hanya makanan. Sambil makan ya sambil ngobrol. Ngobrolnya dengan orang lain, bukan ngobrol dengan orang yang berada dalam satu meja itu. Nah, jadi bagaimana yang bisa disampaikan pada hari ini, Ibu, panggilnya apa nih, Bu Yov? Boleh Ibu Nita, mau panggil Ibu kamu Fer. terserah. Iya, silakan perkenalkan diri dulu mungkin. Ya, Ada yang belum kenal. selamat Iya, siang. Selamat siang, nama saya Yovita Karlina ya. Sudah pada tahu ya iya. latar belakangnya ya. Latar belakangnya multi talent. Latar belakangnya boneka, Bu. Bisa, bisa ya, bisa. Iya. Iya. Ini saya ini live kedua loh ini. Live pertama Oh itu ya, diundang oleh komunitas dari Muslim, yang kedua ini diundang oleh komunitas Buddha. Itu luar biasa sekali. Sesuai luar dengan biasa. bahasa, Inilah Indonesia. ya betul. Sesuai dengan bahasa Toleransi. tentang orang tua ya. Orang tua hari ini dalam Ya, mendidik anak. Jadi kita iya, kembalikan kepada Tuhan sebagai Sang iya, Pencipta. Jadi Tuhan semesta itu menciptakan kita semua dan akhirnya ada berbagai macam agama ya. Berbagai macam agama itu iya.
orang tuanya tetap satu, yaitu Tuhan semesta alam ya. Jadi kita harus saling menghargai satu sama lain, apapun agama kita, ras, suku, bahasa, semuanya. Iya. Iya. Kita mulai Karena dari kita mana satu ini? rumah Iya, dari betul. tadi, dari sini, dari situ, dari mana Dari aja terserah lah. traveling ya. Dari hati ke Traveling. hati ya boleh. Dari apa? Dari Traveling. traveling. Oke, traveling. Kita berjalan-jalan. Ini sebagai Iya. contoh ya ini. Ini anggap aja dunia Oke. lah ya. Sebagai Dunia. contoh anggap Ya. aja dunia. Dunia menciptakan kita semua. Jadi bentuknya ini Ya. macam-macam ya. Seperti ini contohnya. Oh, Ada yang alah, Bun. seperti ini. Ada yang diciptakan seperti ini. Ada yang diciptakan Digimon, seperti ini. Ya. Semua orang Pokemon. mempunyai kelebihannya masing-masing. Sehingga makanya ada di teori psikologi yang mengatakan bahwa manusia tuh unik sekali. Itu betul sekali ya. Karena nggak ada satupun yang sama. Semuanya berbeda, berbeda semua. Bahkan ada yang kembar pun ya, Iya. misalnya satu pabrik kembar gitu ya. Kembar tapi tak sama ya, serupa lah ya. Tapi itu nanti akan apa ya, waktu didistribusikan dia akan ke rumah masing-masing pemiliknya. Jadi otomatis mereka akan terpisah, boneka-boneka ini juga akan terpisah pada waktu tertentu. Itu sama dengan manusia ya, sama dengan anak-anak. Jadi kita harus Dari situ ada di sini pindah. selayaknya kita menghargai nih semua keunikan ini ya. Keunikan ini nggak ada yang sama, satu sama lain nggak ada yang sama, berbeda, mempunyai keunikannya masing-masing dan bisa mengoptimalkan kelebihannya masing-masing ya. Karena setiap orang itu mempunyai ciri khas masing-masing pastinya ya. Betul. Ya, oke. Ekspresi yang berbeda. Yuk. Kembali ke Wah, banyak kali. ya. Hari ini khusus Oke, oke. anak-anaknya ruangannya ini aja nih. Nah, jadi kalau boleh dikatakan, masing-masing orang bisa meng-create boneka yang masing-masing bentuknya, masing-masing karakter, dan semua anak melihat boneka yang banyak juga, dia masing-masing memiliki dan memilih boneka yang sesuai dengan dirinya, yang dia suka, yang karakter. Karena nggak semuanya dia akan beli. Jadi dia hanya memilih yang dia inginkan, yang dia mau, dan cocok-cocokan. Jadi ketika dia memilih, apa yang terjadi? Dia merengek pada orang tuanya, mau yang itu, mau yang itu. Dan orang tuanya tentu belum tentu juga di matanya boneka yang disukai sama anaknya, dia sukai juga. Jadi kadang-kadang ada orang tua, udah jangan beli yang itu, yang ini aja. Nah, udah terjadi perbedaan. Yang satu mau yang ini, yang satu mau yang itu. Akhirnya dua berantem. Mama mau yang gimana? Aku mau yang ini, anak mau yang ini. Sebetulnya mau beli siapa ya? Padahal kalau penjual itu juga bijaksana bisa dikatakan, oh ya Bu, anaknya mau yang itu, ya boleh ya. Kalau ibu mau, iki bonus loh. Nah, dapat dua. Tapi harganya mahal dikit. Iya. Ya, memang dalam mendidik anak-anak ini berbeda ya. Maksudnya, apa namanya, ini saya sambil nyalain lampu ya. Jadi mendidik anak-anak itu berbeda satu sama lain, itu beda, keluarga juga beda ini ya, penanganan. Karena setiap anak itu mempunyai masa lalunya sendiri-sendiri, latar belakangnya sendiri. Jadi tidak ada satu orang pun yang sama di dunia ini ya. Yang sama, termasuk itu anak kembar. Yang membedakan, meskipun sekolahnya sama, tapi keluarganya berbeda. Sekolah di sekolah yang sama tapi keluarganya berbeda akan membentuk karakter anak itu juga berbeda. Anak tersebut mempunyai pengalaman hidup yang berbeda dengan orang lainnya. Jadi tidak ada yang sama satupun di dunia ini. Yang bisa kita lakukan adalah menghargai satu sama lain. Menghargai. Termasuk anak kembar juga ya. Apa? Kembar identik pun masih karakter tidak sama. Iya. Tidak sama. Padahal satu rahim, satu makan dan dibesarkannya bersama-sama. Iya. Ya, jadi setiap anak itu mempunyai kelebihannya masing-masing. Kita pun juga dewasa seperti ini kan juga berasal dari anak pastinya. Nggak ada yang tiba-tiba orang lahir langsung dewasa gitu kan, nggak mungkin ya. Kayak gitu. Ya, bayi ajaib. Jadi kita ini adalah bentukan dari masa lalu kita. Kita adalah bentukan dari sekolah kita adalah bentukan dari orang tua kita adalah bentukan dari lingkungan di mana tempat kita bekerja juga. Seperti itu. Iya. Betul. Nah, karakter, mendidik dan membangun jiwa anak, ya, jadi building karakter.
building karakter daripada anak-anak itu bisa disamaratakan atau kita harus melihat dulu bakatnya anak dari kecil. Karena kan ada yang anak itu dari kecil sudah senangnya coret-coret atau menggambar, ada yang senangnya nyanyi, ada yang senangnya dia ilmu pasti, megang uang, dia udah hebat tuh, udah bisa ngatur uang, nyimpen uang, kadang uangnya bisa disumpil-sumpilin di mana gitu. Nah, Ya benar jadi sekali. kelihatan Benar bakat ya. anak-anak itu dari kecil. Tapi kita orang tua kebanyakan memaksakan semua harus belajar, semua harus Betul. sama rata. Nah, Lebih baik sebetulnya memang untuk perkembangan anak itu lebih baik spesialisasi. memang dispesialisasikan. Jadi kayak saya Iya, sendiri ya dengan anak saya ya. Jadi saya iya, pribadi ini apa namanya nggak suka masak. Terus tiba-tiba saya melihat perkembangan anak saya ini nggak tahu dia dapat inputannya dari mana ya. Mungkin bisa jadi juga dari dia melihat di TV dan lain sebagainya di YouTube seperti itu ya. Itu akhirnya dia sering sering masa, bereksperimen masak-masakan terus sering pokoknya sering menata-menata hal-hal seperti itu mainannya iya, dia tata sendiri terus dia masak seperti itu ya. Jadi saya melihat seandainya nanti masa depannya anak saya ini nggak seperti saya harus menerima. Jadi karena perjalanan hidup saya tidak bisa disamakan dengan perjalanan hidup anak saya. Jadi kalau betul. misalnya suatu saat dia cita-citanya ternyata bertolak belakang dengan apa yang saya mau arahkan, ya saya yang harus menyesuaikan diri dengan anak saya. Seperti itu sih. Iya. Tapi ada sebagian orang tua nggak bisa ngerti gitu, karena mungkin ya dia kurang paham dan karakter anak. Makanya kan zaman sekarang ada yang pakai fingerprint itu loh. Fingerprint melihat bakat anak mau diklasifikasikan kemana. Karena ternyata dari hasil, mungkin nanti kita undang ya dari Medan, ini spesial fingerprint. Nah, mungkin Ibu Yovita juga paham gitu ya. Ternyata masing-masing orang fingerprint ini bisa membaca kemampuan dan bakat anak. Saya juga bingung. Iya, betul. Karena Bisa setiap kebaca ya? jari manusia juga Iya, berbeda. Sama tidak kayaknya ini sama. saya Betul. tadi berbeda semua. Iya, Iya. betul-betul sekali. Terus, kira-kira selama pengalaman hidup ini, karena lagi itu waktu siaran sama Kotomi pernah ngomong, anak dari keluarga, apa namanya, tukang kayu ya. Nah, terus kemudian bisa bercita-cita untuk sekolah dan sampai berhasil seperti ini. Apa yang melandasi waktu masih kecil itu, sosok Yovita kecil, ingin menjadi orang sukses? Oh, maksudnya saya dari ini ya, toko bangunan Kecil, ya, orang tua saya ya, iya katanya. toko Ya, bangunan. toko bangunan. Iya Iya. kan. Kan Eh, pasti berbeda sekali dunianya kalau toko bangunan. yang mendasari sampai bisa perjalanan per sekarang ini ya. Ya, Panjang sih lika-likunya panjang sekali ya. Karena lika-likunya panjang sekali. Sebenarnya waktu saya kecil ini lebih banyak dimanja ya, lebih banyak dimanja, terus apa-apa itu selalu keturutan. Nah, ketika memasuki dunia remaja, otomatis bertemu dengan banyak teman. Nah, ketika bertemu dengan banyak teman, pasti saya mengalami suatu yang namanya adaptasi. Nah, itu tidak mudah. Akhirnya saya berprosesnya di sana, beradaptasi dengan orang lain. Seperti yang saya contohkan dulu, pernah saya ceritakan waktu saya SMP sempat ranking 1 terus, ternyata itu juga tidak bisa membuat ya, teman-teman saya mendidik saya. Akhirnya ketika orang yang paling pinter, paling hebat, paling semuanya itu ternyata juga nggak disukai orang gitu loh. Jadi akhirnya saya belajar tentang kehidupan itu bahwa ternyata yang baik adalah merakyat itu tadi. Merakyat artinya berteman dengan semua orang, terus kita juga bisa, kalau kita berlebih kita harus mau berbagi, seperti itu. ya. Di SD saya juga selalu ranking 2 sama ranking 3. Karena yang ranking 1 itu selalu cewek itu. Tidak pernah lepas. Dia selalu ranking 1 karena kita kelasnya cuma satu. Dari kelas 1 sampai kelas 6 cuma satu kelas. Jadinya S1 ya, satu kelas itu. Jadinya kita selalu ranking 2 dan 3. Nah, terus di situ yang teman-teman yang kesel ya, karena nggak bisa jadi ranking 1, kita juga jadi kebagian keselnya gitu. Tapi saat itu saya berpikir, saya juga nggak mau sih jadi ranking, tapi entah kenapa saya malas belajar gitu orangnya. Jadi isi going aja lah, pas ujian ya ujian, nggak bisa ya udah, bisa ya kerjain, tapi ranking terus. Nah akhirnya saya berpikir gimana supaya bisa sharing sama teman. Jadi kalau waktunya kerja kelompok, apa kalau kerjaan PR, kita selalu sama-sama sama teman. Ayo sini-sini kita kerjain. Kamu di mana yang nggak bisa gitu. Kalau mau ujian juga kita saling mengajar.
Jadi nggak pernah ada yang benci sama saya, tapi yang ranking 1 tetap aja disebelin. Tapi yang hebat waktu itu memang orang tua saya ya. Orang tua saya Ya, dalam mendidik saya itu hebat. Jadi waktu di lingkungan saya mendapatkan perlakuan yang kurang enak gitu ya. Orang tua saya hmm. di dalam rumah ini mendukung. Kamu hebat, kamu luar biasa, kamu akhirnya saya karena adanya dukungan dari dalam rumah ini lebih tinggi daripada yang ada di keadaan di luar. Akhirnya saya lebih kuat ketika menghadapi situasi di luar tuh lebih kuat karena dukungan psikologis dari dalam rumah lebih kuat daripada luar. Itu tadi. Sebenarnya tidak Iya. berhenti di situ. Ketika mulai memasuki dunia SMA, akhirnya saya mulai merantau ke Surabaya dan akhirnya saya sekolah di salah satu sekolah favorit di Surabaya dan mulai saat itu saya nilainya anjlok waktu itu. Jadi setelah menjadi yang Oh ya. tertinggi, sekarang di Surabaya jadi yang kurang kurang bisa. Tapi waktu yang kurang bisa ini saya belajar yang namanya semangat pantang menyerah. Semangat pantang menyerah, perjuangan dan lain sebagainya dan akhirnya sampai bisa lulus juga. Akhirnya setelah SMP, SMA dan kemudian kuliah, kuliah ini saya kembali lagi ke prestasi yang standar apa Wah. 3,7 terus apa namanya lulusnya 3,5 tahun terus ngambil S2 lulusnya juga 1,5 tahun seperti itu jadi saya Luar jadi biasa. benar-benar lika-likunya ada ya waktu SMP di atas waktu SMA di bawah Ya. waktu kuliah ya mulai standar waktu S2 juga mulai naik lagi seperti itu jadi sempat mengalami lika-liku yang seperti itu dan orang tua saya yang hebat orang tua saya yang menemani saya ketika saya itu berada dalam lika-liku seperti itu. Makanya setiap Ya, anak tuh itulah memerlukan selalu. sekali, ya, memerlukan sekali wadah atau lingkungan yang selalu mendukungnya pada saat semua musim hidupnya. Kita harus mendukung anak itu. Mungkin bisa jadi anak itu terjatuh, mungkin bisa jadi anak itu sedang di atas. Kita sebagai orang tua, kita sebagai lingkungan dari anak tersebut harus bisa memberikan lingkungan yang selalu mendukung pada saat semua situasi seperti itu sih. Ya, ada memang anak yang senang dibimbing sama orang tua. Ada anak yang dia bisa mandiri. Nggak perlu bimbingan orang tua berlebih. Ada juga anak yang karena saking orang tuanya nempel terus, jadi kadang-kadang dia jadi anak mami banget, dan dia tidak bisa mandiri. Apalagi nanti sampai udah tuanya, tetap sampai menikah pun masih menggantungkan diri pada orang tua. Jadi kadang-kadang di sini perlakuan tidak sama dengan tipe-tipe karakteristik anak juga ya, kadang-kadang. Kita orang tua mesti bijaksana melihat anaknya ini apakah memang dia betul-betul bimbingan. Saat dia down, kita berada. Saat dia maju, kita dukung. Ada anak yang memang bisa dilepas, kita hanya kasih kepercayaan. Nah, mama, papa percaya sama apapun yang kamu lakukan, selama kamu berjalan di track yang benar, kamu pasti akan baik-baik saja. Tapi kalau ada apa-apa, cerita sama mama, papa. Ada anak yang begitu. Ada anak juga yang risih banget kalau dideketin orang tuanya. Bahkan kadang-kadang nyari-nyari masalah supaya orang tuanya ngusir dia, atau supaya orang tuanya nggak perhatiin lagi sama dia. Jadi di sini memang betul, karakteristik anak itu kita harus paham betul dari kecil. Ya, betul. Ya. Terus tantangan zaman sekarang karena era digital, era apa teknologi, ilmu pengetahuan, Ya, semua orang bisa mencari di Google. Ibaratnya kantong ya Doraemon betul. ini Google-nya ini untuk menyediakan semua informasi apa knowledge seperti itu ya. Itu yang menyebabkan anak-anak zaman sekarang tuh kurang bisa menghargai orang tuanya. Karena mereka ini Ya, merasa lebih pintar, mereka ini merasa lebih pintar, terus mereka ini merasa aku lebih hebat daripada orang tuaku sehingga zaman sekarang masalah terbesar memang di etika. Di etika itu saya menyadari sekali karena akhirnya yang namanya tunduk dengan orang tua, menghargai, patuh itu berkurang karena adanya teknologi tadi yang membuat anak-anak menjadi ya. berpikir smart dan lain sebagainya. Seperti itu sih. Jadi tantangannya zaman ini adalah kepedulian, terus apa tenggang rasa, menghargai orang lain itu tantangan di zaman sekarang. Ya, kita lihat kayak negara Tiongkok sendiri ya. Tiongkok itu kan terkenal dengan budaya timur yang paling tinggi ya. Kebudayaan, terus juga sikap moral, moralitas. Zaman dulu itu kita bisa lihat untuk menjadi pejabat itu harus dia membutuhkan edukasi. Maka harus jadi scholar dulu untuk menduduki jabatan-jabatan penting. Jadi dulu anak-anak miskin, anak-anak yang nggak punya kemampuan itu sampai bertekad dia harus lulus ujian negara. Kalau lulus ujian negara, hidupnya akan berubah.
Jadi zaman dulu seperti itu. Kalau zaman sekarang kan pendidikan suatu hal yang wajar. Orang tua harus menyediakan pendidikan bagi anak-anaknya. Dan anak-anak itu yang bisa dirasakan sekarang malah kepaksa sekolah kalau untuk orang tuanya yang mampu menyekolahkan dia. Gitu. Dia kepaksa sekolah. Jadi sekolah itu bukan sesuatu yang menarik atau nggak ada cita-cita dia untuk melanjutkan sekolah atau karena keterpaksaan. Padahal dia nggak tahu, di luar sana banyak banget yang ingin sekolah tetapi tidak mampu. Nah, kadang-kadang ada bagusnya juga sih untuk anak-anak yang kurang mau semangat belajar ya, untuk belajar ke sekolah ini, dia ajak ke pemukiman-pemukiman warga-warga yang betul-betul anaknya susah dan tidak bisa sekolah, atau bisa diajak ke sekolah jalanan, atau sekolah di bawah kolong jembatan, sehingga mereka bisa lihat tuh. Mereka aja masih mau sekolah. Dan ada volunteer-volunteer yang nggak dibayar, nggak digaji, mau membimbing mereka, mau mengajar mereka. Masa kamu sekolahnya mau males-malesan? Cuma kadang-kadang kesempatan ini jarang diberikan orang tua untuk memberi edukasi kepada anak-anaknya. Gitu. Jadi saya lihat, siapa di sini yang mau benar-benar sekolah? Tidak mau. Cita-cita kalian mau jadi apa? YouTuber. Kenapa? Semua udah kaya, semua sudah ada, semua sudah terpenuhi, dan semua sudah tercukupi. Maka mereka nggak membutuhkan suatu usaha lebih untuk perjuangan dalam hidupnya. Gitu. Barusan menghilang jenak, Su. Oh, hilang saya. Ting, muncul lagi ya. Oh, kesedot. Iya. Dipta sudah sampai bonekanya ya. Untung nggak dikasih boneka yang nangis terus, biar Dipta selalu happy. Iya. Iya. Iya, kadang-kadang jangankan orang tua ya. Itu memang. Kan sekarang juga beberapa sekolah ini dari handphone aja. Sekolahnya dari handphone, bisa bayangkan anak-anak zaman sekarang beda loh sama kita yang dulu. Kalau yang zaman sekarang cuma lihat handphone aja, berteman juga dari handphone, semua dari handphone. Seperti itu ya. Jadi mereka juga kurang untuk sosialisasi yang sebenarnya. Sosialisasi yang sebenarnya, bertemu dengan orang, itu kurang sekali di zaman sekarang ini. Iya. Jadi kadang-kadang bisa ditanya, teman-temanmu ada berapa, nak? Ditanya begitu ya. Kalau kita misalnya di sekolahan, ya, siapa sini punya temannya banyak? Pada angkat tangan semua temannya banyak. Ada yang 5.000, nah, Facebooknya. Ada yang 4.000, ada yang 1.000, ada yang 200, ada yang 500. Ya? Betul. Nah, dia bilang temannya banyak. Terus ditanya, temenmu yang benar-benar teman, yang kalau kamu suka curhat, atau dia suka ngertiin kamu, suka kirim hadiah sama kamu, yang bisa nemenin kamu, ada berapa? Jawabannya nggak lebih dari angka di jari kita nih, bisa paling banyak 10, atau 1 jari doang, 5 aja udah jarang banget yang punya teman 5. Paling cuma ada 1 atau 2. Jadi yang banyak itu, yang ribuan, yang ratusan, itu teman apa ya? Oh, itu teman dunia maya. Cuma buat eksis supaya kalau kita dikenal. Pak Prianto Chang itu yang inspirasi kehidupan, ya, inspirasi kebaikan. Ya. Yang apa? Inspirasi kebaikan. Yang anak mau jadi handphone itu loh. Nah, itu bisa ditonton juga. Oh iya. Evaluasi para orang tua nggak terlalu terikat dengan handphone. Saya sendiri pun sebenarnya saya juga cukup terikat dengan handphone, tapi saya berusaha untuk tidak mengikatkan diri. Jadi caranya kalau handphone sudah saya matikan, berarti saya tidak, ya itu caranya dimatikan handphonenya. Kalau sudah dimatikan, sudah nggak lihat apapun, WA apa nggak lihat semua. Jadi fokus di kehidupan realita. Kalau sudah handphone mati, fokusnya di realita. Kalau handphone nyala, fokusnya di dunia maya. Jadi semuanya sama-sama fokus. Ketika di dunia realita fokus, di dunia maya juga fokus. Seperti itu sih. Tapi anak-anak sekarang HP dimatiin ngamuk mereka. Karena dari kecil aja udah dikasih gadget. Supaya nggak berisik, kamu ini berisik banget sudah nih. Masuk keterikatan ya kita semua ya. Iya. Dan ada lucunya lagi. Betul, ada lucunya lagi, anak-anak sekarang bisa nyari-nyari sendiri yang dia mau. Kayaknya pada baca tulis aja belum bisa gitu. Tapi dia udah bisa klik. Sudah zamannya, sudah memang budayanya berbeda. Budaya yang lalu dengan budaya yang sekarang itu berbeda. Sekarang sudah go online semua. Nah, justru lawannya dari go online adalah budaya yang offline ini tetap harus ada untuk membuat dunia berkembang. Iya, lucu juga memang ya. Kadang-kadang sama tetangga aja nggak mainan. Kalau dulu kita kan
main sepeda, jemput-jemput tetangga, ayo kita main. Sekarang malah nggak kenal satu sama lain. Jadi masuk keluar rumah udah di dalam mobil, keluar parkiran langsungnya kalau di kota besar ya sudah ke sekolah, pulang sekolah langsung jemput lagi, sampai rumah masuk lagi, atau ke tempat les atau tempat kursus. Itu pun sekarang kursusnya private loh. Jadi guru yang datang ke rumah. Jadi kalau dulu kan kita kursus masih seru, bisa ketemu teman-teman kursus. Kalau sekarang gurunya yang datang ke rumah. Tuh, Cilois dulu nggak punya boneka, mainnya pestol-pestol. Iya. Ini sudah ada yang bertanya kah? Kita jawab pertanyaan-pertanyaannya dari atas. Oke. Mana ya? Naik. Jadi kalau saya ya salah satu strategi saya di luar handphone saya ngajari anak saya pakai hal-hal kayak gini. Jadi kalau nggak pakai handphone saya ajarinya pakai ini. Nih banyak nih cara-caranya. Jadi, nah ini saya ajarinya pakai. Wah keren ya. Ini namanya softbook seperti itu. Gitu. Bantal tapi jadi buku. Berusaha menciptakan dunia anak saya juga. Saya berusaha menciptakan dunia anak saya juga seperti ini. Kayak magnet-magnetan terus saya tempel-tempel gitu ya. Bagaimana gitu, boneka bisa diajak curhat ya katanya. Jangan ajak curhat boneka. Nanti apa namanya error nanti. Jangan ya. Lebih baik curhatnya sama manusia saja ya. Dipta, kalau kamu sering curhat sama boneka, nanti kayak Roy Kiyoshi. Ya ini. Kalau ngomong sendiri Dipta nanti jadi Roy Kiyoshi. Lebih baik ngomongnya sama orang. Ngomongnya boneka sama tuksedosan ada nggak? Istri lagi cari tuh. Nanti ya, yang mau ini kadang-kadang ada psikologi anak juga loh. Dia main boneka, ngobrol sama boneka, ternyata boneka itu ditempelin juga ada kan. Cerita-cerita di Jepang seperti itu. Ya. Apalagi orang yang suka baca komik-komik Jepang itu kan banyak komik horor ya. Komik horor, cerita-cerita horor. Itu tanpa sengaja anak-anak kecil itu kan sering baca manga itu yang tidak mendidik itu masuk ke dalam alam bawah sadar loh. Sampai kadang-kadang dia dapat nilainya jelek, akhirnya dia lompat. Ngikutin. Ya bahaya sekali. Bahaya sekali itu hal itu. Ya memang ada isi. Satu pengaruh TV terlalu lama. Saya pribadi juga bukan orang tua yang sempurna ya. Saya pribadi juga masih istilahnya mencari-cari jalan untuk mendidik anak. Karena yang namanya pendidik anak-anak ini tidak ada yang sempurna. Kesempurnaan hanyalah milik Tuhan. Jadi kita sebagai manusia ini berusaha. Jadi waktu anak saya kebanyakan nonton TV misalnya ya, YouTube dan sebagainya, itu juga pasti pengaruh ke dunia realitanya dia. Dia bisa ngomong sendiri atau apa berimajinasi. Jadi dengan semakin banyak durasi waktu yang anak lakukan untuk menonton handphone, menonton televisi, semakin kita memberikan kesempatan pada anak kita berimajinasi sangat luas. Jadi kenapa kok akhirnya anak-anak ini diberi waktu untuk gadget ini nggak boleh terlalu lama supaya daya imajinasinya nggak meliar seperti itu ya. Jangan sampai daya imajinasi ini terlalu meliar gitu. Ya, kadang-kadang memang ada anak-anak yang dari kecil itu dia memang sudah bisa bersahabat dengan alam-alam lain ya. Ada yang dia punya kemampuan itu. Jadi dia membutuhkan media juga. Jadi awal-awalnya dia bisa melihat, tapi kan itu sesuai dengan umur. Ada yang bisa hilang, kemampuan melihat itu bisa hilang. Dan ketika kemampuan hilang itu, dia dari kecil suka mainnya dengan alam lain, begitu kemampuannya hilang, ya dia akhirnya cari-cari boneka atau cari-cari lain seperti, ya boneka ya jenisnya. Jadi ngobrol ngobrol sama boneka. Nanti ujung-ujungnya boneka itu bisa menjadi kekuatan yang Chris Tan Teaching dikatakan. Bagaimana supaya anak bisa terlepas terikat HP, apa yang bisa digunakan sarana iblis. Sebetulnya iblis itu bukannya mengganggu atau menggoda seperti itu datangnya, tetapi kadang-kadang kita juga manusia menciptakan kondisi. Seperti misalnya kita lihat Instagram. Instagram kan bagus sebetulnya untuk komunikasi, untuk yang lain-lain. Tapi setiap kali ada pertanyaan searching, mau search nama orang, yang keluar itu kan semuanya Anda lihat tayangan dewasa semua. Yang kalau kita nggak bijaksana, anak-anak ini udah lihat, oh wanita itu harus bentuknya kayak gini-gini dan segala macam. Terus juga ada yang nyeleneh-nyeleneh, TikTok, akhirnya sampai ada yang betul-betul jadi masuk waham teritori itu ya. Nah, kayak gitu. Jadi sebetulnya iblis yang paling
dahsyat adalah pikiran kita sendiri ketika kita sudah mulai melihat objek, lalu kemudian terbiasa dengan objek itu, menciptakan kreasi semuanya dari pikiran kita, dan akhirnya kita sudah melihat bukan dunia lagi yang asli. Jadi udah ada masuk waham Ya, tertentu betul. gitu dalam Jadi pikiran yang bahaya kita. memang kebalik ya, kayak halusinasi 3 dimensi itu yang bahaya. Kalau yang masih Iya, berimajinasi, itu cuma sampai pikiran, kita masih berimajinasi. ya, Tapi kalau sudah yang betul. sampai halusinasi dan lain sebagainya itu dia benar-benar sudah menyatu dengan alam untuk melakukan apa yang dia mau itu. Nah, sekarang pun ada kecenderungan gara-gara tayangan Thailand ya. Di Thailand ini sekarang anak-anak yang diaborsi karena dia kehilangan banget sama anaknya, dan kemudian supaya dia tetap bisa sayang banget sama anaknya dan merasakan kebersamaan sama anaknya. Jadi anak yang roh anak ini dipanggil lewat mediumisasi boneka yang silikon itu loh, yang kayak anak kecil itu beneran. Dan ini jadi trending sekarang. Itu kan sebenarnya sudah error, melekati sosok yang sudah meninggal dijadikan ada lewat boneka. Akhirnya dia ajak makan, ajak sekolah, ajak bicara, ajak naik mobil, kemana-mana dia ajak seperti anaknya sendiri. Ini lama-lama kalau ini dibiarkan akan menjadi error buat orang-orang tertentu. Ya, Harusnya makanya melatih melepas ikhlas ada dulu. boneka yang kayak Iya, gitu, Iya, serem loh. yang nyari banyak banget karena nggak tahu kenapa bisa jadi tren. Mungkin karena habis ada yang Rati Challenge itu ya mungkin ya. Terus jadi beberapa tuh bereksperimen di boneka. Jadi tapi saya nggak jual, saya nggak jual yang itu. Saya lebih ke kayak boneka-boneka biasa seperti ini ya. Seperti Iya, ini. boneka biasa lah. Iya, betul. Iya, ini ada pertanyaan dari Sehat Cantik. Tapi memang tren itu. Iya. Bagaimana cara kita memberitahu anak usia 1 tahun supaya tidak minta lihat gadget? 1 tahun Kalau untuk anak 1 tahun itu kuasa sebenarnya di kita. Golden age 5 tahun pertama itu kuasa di orang tua. Jadi sebenarnya anak kalau itu kuat-kuatan ya. Kalau misalnya anaknya yang ngerengek, orang tuanya itu harus tegas. Ya seringkali kita sendiri yang nggak tega. Kita sendiri yang nggak tega lihat anaknya merengek, terus kita yang ngasih seperti itu ya. Jadi di 5 tahun pertama sebenarnya kuasa di kita sebagai orang tua. Ketegasan kita dibutuhkan. Anak sekolah umur berapa ya sekarang? Sebelum playgroup itu? Sudah sebenarnya macam-macam zaman sekarang. Apalagi yang ada baby class. Baby class itu mulai dari seharusnya kalau nggak ada PSBB, mulai umur 6 bulan sudah ada. Oh, iya itu. Dia lihat temennya punya, mamanya kasih gadget. Temennya ada, dia nggak ada. Kan marah. Ya, temanku ada kok, atau temanku punya kok, dikasih kok aku nggak dikasih gitu. Betul nggak ya? Anak-anak kecil ini udah bisa berontak gitu. Ini kadang-kadang ngerawat anak zaman now sama ngerawat anak zaman dulu susah loh. Anak zaman dulu bisa ngomong adenya, mamanya sibuk, adenya bisa ngomong sama kakaknya. Lalu sekarang kayaknya masing-masing anak cuma 1 atau anak cuma 2. Kalau zaman dulu karena nggak ada godaan handphone. Nggak ada godaan handphone. Betul. Zaman sekarang nih handphone membuat orang menjadi mencintai dirinya masing-masing. Jadi namanya mencintai dirinya masing-masing. Jadi dia cenderung berada di dunianya sendiri seperti itu. Saya bacanya dari sini loh. Bacanya dari sini. Kalau ini agama saya. Oh iya, kitab ya. Jadi salah satunya di ayatnya itu bilang pada akhirnya di akhir-akhir itu manusia akan mencintai dirinya masing-masing, seperti itu sih. Betul. Itu kalau dari ajaran agama saya. Sama semuanya nanti akan menjadi orang yang introvert, mikirin diri sendiri, egois, egonya yang akan makin besar, akunya yang makin besar. Ya, betul. Nah, tapi ya kita psikolog zaman sekarang juga harus upgrade tentunya ya dengan perkembangan dunia zaman sekarang. Terutama juga kayak tekanan emosional. Satu sisi sebagai orang tua sibuk mikirin kondisinya di ekonomi, mungkin sisinya di dalam pekerjaan. Satu sisi perkembangan zaman yang semakin cepat, ngikutin anak yang berkembangnya juga cepat, juga pusing. Bahkan kadang-kadang boleh dikatakan orang tua sekarang adalah orang yang paling tahu belakangan tentang anaknya. Jadi di sekolah anaknya ini bermasalah atau anaknya ada apa, orang tua paling tahu belakangan. Kecuali orang tuanya selalu nemenin
Saya berarti bersyukur ya sekarang ini ya banyak yang work from home. Jadi orang tua tahu detail perkembangan anaknya seperti Iya, apa ya. betul. Iya. Ya, terus pengalaman apa nih selama si Yovita bisa berbagi kepada kita-kita yang paling berarti gitu dalam masalah parenting? Pengalaman ya lebih ke ini ya. Yang paling Kalau saya pribadi kan anak saya masih balita, saya belum melihat sampai sepanjang sejarah bagaimana. Tapi saya belajar dari orang tua saya. Belajar dari orang tua saya, mendidik saya adalah menerima segala kondisi saya. Jadi semua lika-liku kehidupan saya, jatuh bangunnya saya, beliau menerima saya luar biasa. Itu. Jadi orang tua yang bagus adalah orang tua yang seperti judul kita hari ini, Doraemon, Iya, didik dan doa. didik anak, doa. Ya, Iya, ya. Kalau dari versinya Suhu kan doa, kalau dari versinya saya didik gitu. didik. Jadi doa orang tua tuh memang restu buat kita semua. Jadi orang tua yang luar biasa itu adalah menemani kita pada saat segala situasi kita, ketika kita di bawah, ketika kita di atas, tetap ditemani terus ya, dibimbing seperti itu. Ya, dari sehat cantik 168, berarti kita alihkan ya Ci, harus tega. Biarkan dia menangis dan kita alihkan ke mainan yang lain. Karena kita tahu bahwa kalau gadget terlalu lama akan menimbulkan imajinasi berlebihan pada anak. Gitu. Ya. Jadi kita harus tega juga untuk melepasnya dari itu, gadget, untuk mengajarkannya pada realita. Pendiri Apple, Steve Jobs juga tidak memberikan gadget pada anaknya, ya. Nah, dan juga jadi kadang-kadang kita bisa lihat mereka membuat sesuatu yang canggih, tapi anaknya juga tidak diberikan itu. Nah, ya, karena dia tahu negatif side-nya ya. Negatifnya, ya. Oke, terus memang zaman sekarang ini jualan apa ya? Ya. Zaman sekarang dulu juga jualan mainan. Pengelolaan zaman sekarang siapa ini Su? Zaman sekarang pengelolaan orang-orang ini kurang bagus juga ya, karena berbeda dengan zaman dulu. Terus saya juga pernah tahu bahwa ternyata anak yang dilahirkan sesar itu pun juga pengaruh ke emosi juga katanya ya. Kata beberapa pakar lainnya. Seperti itu. Iya, kalau lahir normal, waktu anak lahir normal, itu ada daya juang anak yang pertama kali. Jadi ketika kontraksi ibu mau melahirkan, itu kan perjuangan seorang ibu antara hidup dan mati. Dan anak yang di dalam juga udah kerjasama dengan ibu. Dia mau keluar, jadi dia berjuang. Ayo ma, maknya juga, ayo. Itu perjuangan anak pertama. Sehingga anak yang lahir normal itu dia tahu arti perjuangan, arti semangat, jangan patah semangat, jangan bagaimana gitu. Tapi kalau anak yang lahirnya sesar itu kan dia nggak tahu apa-apa. Tiba-tiba perutnya dibelek, terus kemudian diangkat keluar, dia lagi gini, di mana nih, ada apa, karena dia diam dipukul lah pantatnya sehingga nangis. Nah itu anak-anak yang lahir sesar kebanyakan dia kurang ada semangat juang, akibatnya begitu kena masalah dia pikirnya singkat gitu. Oke. Ada lagi pertanyaan sepertinya. Tips bersihkan boneka banyak gitu dipajang, supaya punya boneka banyak dipajang 2 hari susah berdebu, jadi dibungkus. Nah, ini dari Cici Aling. Tipsnya boneka semua ini saya cuci. Saya cuci pakai deterjen. Nah, dicuci. Dicuci kayak gitu ya. Terus setelah bersih, terus saya taruh di sini. Nanti kalau misalnya berdebu lagi ya saya cuci lagi seperti itu. Jadi kayak seperti ini cara bersihkan boneka supaya tetap banyak dan tetap bersih seperti itu. Oke, udah dijawab untuk Cici Aling. Ada lagi dari Dipta. Bagaimana cara boneka itu dikembalikan ke mantan? Wah, ini kalau Dipta ini belum move on ini kelihatannya. Ya, belum move on. Jangan lama-lama berada di status emosi tertentu. Ya. Nanti nggak bisa melompat ke emosi yang lain. Untuk psikolog anak zaman sekarang, bagaimana caranya, Ci? Soalnya pakai gadget kan, sekolahnya. Gitu. Oh ya. Ya, akhirnya psikolognya juga ini, psikolognya juga menyesuaikan ya. Psikolognya juga akhirnya bergadget ria. Jadi sebenarnya kalau untuk masalah psikolog anak, saya punya beberapa kolega juga yang berada khusus di
ini ya, penjurusan pendidikan anak. Nah, itu lebih cocok ngomongnya mereka tentang pendidikan anak. Jadi dunia psikolog sendiri ini ada 5 jurusan. Yang pertama psikolog umum, psikolog anak, terus psikolog sosial, terus juga apa namanya ada psikolog industri. Nah, saya sendiri termasuk golongan yang psikolog industri seperti itu. Industri. Ya, ada Iya. psikolog klinis juga. Nah, kalau yang klinis ini lebih ke mengarah ke yang sudah pasien-pasien yang sudah halusinasi, terus apa namanya, yang sudah stresnya itu levelnya tuh penanganannya secara klinis. Nah, nanti kalau misalnya memang dirasa sudah sangat over halusinasinya, biasanya kita rujuk ke yang namanya psikiater. Psikiater untuk Udah error diresepkan itu. obat dokter ya, obat dokter. Jadi psikolog sendiri ada 5 jurusan. Kalau saya sendiri 5. terkait dengan psikologi industri. Nah, tapi karena hari ini temanya terkait dengan gadget, masih nyambung dengan bagian saya ya. Iya, tapi kalau yang untuk pendidikan yang sangat detail terkait anak, bisa nanti ke kolega teman-teman saya. Iya. Dulu saya juga sebelum jadi biksu kan kerjanya memang di bidang mainan anak ya. Kalau kita lihat zaman dulu itu mainan itu lebih banyak mainan interaksi. Artinya mainan itu bisa dimainkan oleh beberapa orang. Lalu kemudian terakhir-terakhir ada mainan yang kayak Game Watch ya. Game Watch dulu juga udah ada, tapi belakangan jadi booming. Game Watch, terus kemudian Nintendo, terus PS, terus kemudian yang Sega dulu baru PS, dan sekarang kemudian udah lewat gadget. Jadi mainan-mainan itu sekarang cukup dimainkan per orang lewat handphone. Kalau main tim pun tidak perlu cari orang-orang untuk main bersama, tapi cukup cari online. Nah, jadi permainan ini sekarang untuk toko mainan udah kurang gitu laku kayak dulu. Jadi mainan-mainan yang interaksi udah ditinggalin. Jadi sekarang mainannya adalah mainan cuma lewat satu handphone itu. Bisa mainin macem-macem dan main apa saja. Sehingga akibatnya boleh dikatakan anak jadi autis ya. Hanya memandang handphonenya saja. Lalu yang bahaya adalah yang kemarin sempat saya survei dan tanya ketika kita ada retreat anak-anak, bahwa karena permainan seperti PUBG dan kemudian apa yang saya ingatkan itu Mobile Legend. Waktu itu saya kaget loh, anak-anak sekarang. Anak-anak, kalian itu senangnya di rumah main apa? Langsung satu anak teriak kenceng banget, ML. Gitu kan. Wah, aku kan belum di-upgrade gitu ya dengan bahasa yang itu ML, kaget sih, syok. Hah, main apa? ML. Loh, kok bisa ngomong begitu ya anak itu? Tanya ML-nya Mobile Legend. Kitanya nggak aku udah hang. Iya, kitanya nggak pernah dengar waktu itu. Udah hang. Kok bisa ngomong gitu? Terus aku tanya, main apa dia? Mobile Legend suhu. Oh iya, langsung. Kalau Mobile Legend aku tahu. Jadi ditanya begitu, ujung-ujungnya mereka sudah biasa. Kalau kan suka begini nih, ada yang anak yang cepat mainnya, dia menang. Terus ada satu tim itu ada yang bodoh, ada yang apa? Itu dibully lu, dia habis-habis diketik di situ, dikata-kata, nih ngomongin. Terus kadang-kadang dia jadi minder. Aduh, aku diomelin mulu. Udahlah, cari teman yang lain. Cari teman yang lain sama, karena dia mungkin nggak bisa mainnya gitu ya. Akhirnya dia bilang, udahlah, aku bunuh aja semua kalian. Sampai ada begitu. Jadi hal-hal kecil kayak gitu kok bisa ini ya, bisa bikin anak sampai keras, emosi, menjadi iya, emosi keras. Kalau kalah dibanting lah apa. Dunia maya menjadikan imajinasi seseorang ini berkembang luar biasa. Semakin lama kita memegang handphone ini, semakin panjang juga imajinasi kita ini berkeliaran. Jadi untuk mengembalikan anak-anak seperti itu adalah dikembalikan ke realita. Realita untuk sejenak dikembalikan ke realita. Makanya saya tuh sebenarnya dengan ini juga boneka ini sarana untuk beberapa kepala keluarga yang mungkin akhir-akhir ini juga misalnya kekurangan keuangan dan lain sebagainya. Saya membuka lowongan ini untuk boneka ini supaya mereka bisa anaknya satu keluarga ini bekerja bersama seperti itu, melalui realita ini tadi ya. Iya, katanya sekarang masalah sekarang autis semua, orang tua autis, anak autis di level zaman sekarang. Ya, itu memang harus, kalau itu harus ini ya, kita yang harus memutuskan, memang kita harus ambil langkah tegas bahwa ada waktunya kita harus meninggalkan handphone. Ada waktunya kita harus mematikan handphone, entah itu 2 jam, 5 jam,
atau berapa jam, terserah. Dalam sehari kita harus berani untuk mematikan handphone. Nggak usah takut orderan, nggak usah takut rezeki akan pergi. Karena rezeki pun juga nggak salah alamat kok. Mereka juga akan nunggu 2 jam, 5 jam tuh bukan pasti nunggu lah. Cuma 5 jam, 2 jam gitu aja. Iya, betul. Kembali lagi kita ke masalah pendidikan orang tua kepada anak-anak zaman sekarang. Anak-anak yang tadi masih kecil sampai anak-anak yang sudah milenial. Anak-anak milenial ini pola pikirnya kan tidak sama dengan orang tuanya gitu. Sekarang udah malah mau berpikir mandiri. Mereka semua sudah, apa sih yang saya bisa lakukan sekarang? Karena usia produktif itu sekarang usia 20-an sampai usia 30. Itu kalau bisa usia 30 itu udah sukses gitu mereka. Punya uang sendiri, bisa beli rumah sendiri, bisa punya kondisi sendiri, dan keluarga itu juga mapan. Jadi cita-cita sekarang adalah money oriented. Money oriented dalam hidupnya, tapi mereka kadang-kadang juga jadi lupa. Selain itu, satu sisi kita mengejar ini, tapi sisi batin dan spiritual, karena ini semakin tinggi, maka tekanan terhadap batin, mental juga akan semakin besar. Maka itu dibutuhkan pendampingan dalam hidup kan. Nah, seperti itu sebetulnya. Betul. Supaya zaman kita sekarang tidak memang banyak seminar-seminar motivasi itu yang menekankan untuk sukses sebelum 30. Saya sendiri masih 29, OTW ke 30. Juga merasa ketika sering kata-kata ya before 30 kayak gitu. Saya juga pikir, waduh, saya kalau belum 30 waktu 30 belum sukses sih kok rasanya kok kayak ibarat orang ujian nggak lulus gitu loh. Jadi itu salah ya, kadang-kadang itu doktrin yang terlalu mengeneralisasi bahwa semua orang tuh harus sukses sebelum 30. Itu akhirnya membuat tekanan mental ke beberapa pihak yang memang akhirnya belum bisa sukses pada usia seperti itu. Sebagai contoh, nggak minta beberapa profesi lain yang di luar, misalnya kayak tukang sapu dan lain sebagainya, itu pada sampai usia 60 masih tetap menyapu dan lain sebagainya. Itu bagaimana kalau kena doktrin seperti itu kan, dia juga akhirnya merasa kok beda ya hidupku ini sama hidupnya mereka. Nah, akhirnya menyebabkan kesenjangan sosial terus akhirnya satu belah pihak merasa kok nggak sama, kok berbeda gitu. Padahal kehidupannya sama, atapnya sama, satu atap langit. Tapi kenapa kok bisa seperti itu ya? Jadi memang kurang di dunia entrepreneur itu untuk mengajarkan setelah kita ini sukses, apa yang harus kita lakukan? Apa keuangan ini kita pakai untuk kesenangan kita sendiri? Contohnya kayak ini. Misalnya boneka ini saya pakai untuk hedonisme saya, kesenangan saya, kepuasan saya, atau untuk memberkati orang. Karena beda konteks. Meskipun ini banyak gini ya, kalau untuk pribadi saya, berarti saya koleksi untuk diri saya sendiri. Tapi kalau saya memikirkan orang lain, saya memikir bagaimana orang lain juga bisa mendapatkan rezeki, mendapatkan makan dari distribusi perdagangan boneka ini tadi. Jadi saya memikirkan orang lain juga bekerja melalui platform ini, melalui platform boneka. Bahkan segala kalangan usia, misalnya anak-anak usia berapa tahun, itu juga tetap bisa membantu orang tuanya untuk bekerja. Jadi saya berusaha menciptakan entrepreneur junior. Nah, salah satu bukunya yang berpikir, nah ini juga yang muda yang kaya ini. Yang muda yang kaya. Iya. Jadi saya berusaha menciptakan entrepreneur anak-anak. Seperti itu. Buat yang orang tua yang mau belajar juga bisa. Kalau lewat 30 jadi siswa abadi ya, Ci. Ya. Sehat cantik ini siapa yo? Orang lain. Kita fokus dengan kita sendiri. Iya, gitu ya. Kayak aku pun waktu dari kecil, dari kecil jiwa entrepreneur itu memang sudah harus di bisnis. Dulu itu zaman dulu ya aku ya, itu zamannya loose leaf, tahu ya, loose leaf yang buat file itu, filing kertas bagus file. Kan ada lucu-lucu itu kan. Nah orang-orang itu pada beli, model-model apa pada beli. Sedangkan aku cari langsung pabriknya atau distributor kuat. Aku minta yang sisa stok atau apa yang dia kasih harga murah, tapi yang unik-unik, terus bisa digabung. Dan akhirnya ke kuliah itu udah bawa tas berat banget, tapi pulangnya kosong, karena laku. Jadi kita cari uang sendiri, lihat peluang apa, lihat. SMP aja aku udah jualan makanan yang enak, aku beli banyak, bungkusin kecil-kecil, terus pakai plastik itu, pakai lilin kan. Nah terus kemudian di kelas sebar-sebarin, dapat duit. Nah kayak gitu kadang-kadang
sekarang ini anak-anak ini mentok. Semua minta uang, minta uang, minta uang. Gitu. Mereka nggak ada tipe kreatif bagaimana bisa menghasilkan uang. Nah, jadi kadang-kadang kita harus mengajarkan juga mendidik. Uang memang bukan segalanya, tapi nggak ada uang, kita juga bukan siapa-siapa. Nah, ada harus background di belakang ini. Uang ini kita gunakan untuk apa? Untuk bantu orang, untuk sosial. Nah, makanya tayangan 0001 yang jadi 1001 ini ada kelebihannya adalah memberi, dan membagi. Selain kita diajarkan untuk sukses, kita juga diajarkan sisi batin kita, sisi ruang yang kosong ini harus diisi sama apa. Lalu kemudian untuk kedepannya bagaimana. Karena menjadi orang kaya itu mungkin mudah bagi orang-orang tertentu, tapi menjadi orang baik itu perjalanannya sangat sulit. Betul sekali. Menjadi orang kaya itu cuma sukses, cuma ulet, cuma gigih, lihat peluang, lalu dia mau jalan. Kalau nggak mau jalan, percuma, dia jalan di tempat. Bisa kaya, pasti. Apapun bisa dijalanin. Kalau di sini udah mentok, cari yang lain. Jangan mau stuck di satu tempat. Tapi menjadi orang baik ini butuh belajar. Makanya naik tangga lebih susah daripada turun tangga. Kalau turun tinggal gelundung-gelundung juga bisa turun. Nah, Jadi ini salah ada satu lagi. cara menggunakan gadget yang positif ya, tergantung penyalurannya. Kalau gadget itu digunakan untuk nonton YouTube terus, yang satunya dibuat untuk belajar atau dibuat untuk berkreasi, kan beda. Sama-sama handphonenya, tapi hasilnya bisa beda. Ada sebagai contoh anaknya teman saya ya, anaknya teman saya itu selama masa PSBB gini, dia diajari ngerajut. Akhirnya diajari ngerajut, hasil rajutannya difoto, dijual online. Padahal anaknya masih umur berapa gitu, umur kalau nggak salah 7 tahun seperti itu. Akhirnya anaknya jadi bisa merajut dan dia menjual online. Itu kan salah satu perwujudan dari kreativitas yang menggunakan gadget ini sebagai hal yang positif. Seperti itu. Betul, betul. Ada pertanyaan dari Pak RT. Ya. Siovita fokus penjualan boneka atau fokus psikolog? Bisa di-share? Saya fokusnya menolong orang, saya. Oh, jadi psikolog manusia. Jadi saya ini memang banyak sekali latar belakang saya. Kalau yang tahu tuh latar belakang saya tuh banyak sekali. Jadi makanya tadi ya, kalau untuk masalah fokus psikolog atau boneka, semuanya itu saya gabungkan jadi satu. Sebagai contoh dengan adanya boneka ini tadi. Boneka ini tadi juga bisa membuat beberapa orang tertentu, misalnya ada yang sakit, saya kasih boneka gitu. Ya. Lebih semangat dia karena orang tuanya terus juga keluarganya itu belum tentu nemeni dia terus. Tapi dengan boneka ini, bonekanya ini dia terus. Akhirnya dia selama proses penyembuhannya semangat. Nah, ini saya berusaha menghubungkan boneka dengan psikologi seperti itu. Terus misalnya juga seperti tadi, ada orang yang butuh pekerjaan. Mereka bingung pekerjaannya apa. Saya akhirnya membuat boneka sebagai salah satu sarananya. Jadi saya berusaha menjadikan itu menjadi satu kesatuan. Iya, luar biasa, mulia sekali di sini kita bisa lihat. Jadi kadang-kadang kenapa agresif ya kalau manusia itu. Jadi kalau emosi, kesel dia suka nangis. Kalau happy juga dia suka jingkang-jingkang. Tapi kalau ada boneka kadang-kadang bisa dipencet-pencet, dia kesel, bisa ada salurannya gitu kadang-kadang. Nah, itu positifnya. Nah, sehingga ada yang menemani, kita merasa nyaman. Tapi alangkah lebih indah lagi kalau orang tua itu selalu bisa. Ada waktunya anak-anak membutuhkan, entah malam mau pulang seperti apa, masih sempat lihat kamarnya, masih sentuh anaknya, masih bisa memberikan ciuman kepada anaknya. Karena kayaknya kerinduan orang-orang nanti ke depan dari zaman sekarang adalah kerinduan sentuhan. Kalau orang barat itu nggak ada masalah, mereka hugging atau kissing itu sudah biasa. Tapi buat orang Tionghoa, kalau orang yang Muslim masih penting, masih bisa cium tangan, tiap pagi itu ada sentuhan. Kalau orang Tionghoa, kadang-kadang yang ortodoks atau yang kaku ya, Tionghoa yang kaku itu, mereka nggak ada loh kayak gitu-gitu. Jangankan dipeluk, cium gitu, katanya risih. Atau kadang-kadang orang tua juga lulu gua. Nah, jadi anak ini cintanya itu hanya dirasa, oh cinta itu kayak gitu, yang kaku-kaku, yang cool-cool gitu ya, nggak boleh peluk, nggak boleh apa, sehingga nanti ujungnya dia jadi dingin gitu hatinya. Ya. Jadi kekuatan psikologisnya tinggi itu seperti ini juga contohnya. Seperti saya berkunjung ke rumah orang tua saya bawa boneka Love, saya tinggal boneka ini di rumah saya. Karena apa? Saya nggak mungkin setelah saya berkeluarga ini terus-menerus menemani orang tua saya, karena kan beda rumah kan. Jadi ya saya tinggalkan boneka itu supaya ketika dia menghadapi hari-harinya sebagai orang tua, sebagai lansia, dia tetap semangat. Akhirnya itu dilihat bonekanya, terus ingat saya, kayak gitu kan.
Jadi kalau misalnya, kalau saya pribadi di sana terus-menerus kan juga nggak bisa, nemeni 24 jam nggak bisa. Tapi dengan adanya Betul. saluran berupa boneka tadi bisa membantu sebagai mediasi untuk menemani kesepiannya, misalnya seperti itu. Iya. Oke, sekarang waktu juga udah tinggal 5 menit lagi. Bisa kita katakan di sini, kadang-kadang gadget negatifnya juga ada banyak. Tapi positifnya juga gadget, kita bisa sering komunikasi dengan orang tua kita. Walaupun ada orang tua yang sering telepon, terus nanyain hal-hal itu lagi, itu lagi, itu lagi. Si anak juga merasa nggak nyaman. Tetapi nggak apa-apa. Walaupun punya orang tua yang care-nya terlampau care seperti itu, kita bisa tetap kita nggak mau jawab atau kita lagi sibuk atau gimana, tapi bisa kirim picture. Jangan hanya kirim gambar kita, foto kita kepada orang yang kita cintai, kayak pacar atau istri, tapi kirim juga ke orang tua kita, walaupun kita nggak sempat ngobrol atau nggak sempat balas WA, kirim picture aja udah cukup. Orang tua kita akan melihat picture ini dengan sangat indah sekali dibanding kita bilang, mama ngapain sih? Lu kok telepon-telepon terus, kita lagi sibuk atau gitu. Itu kata-kata yang sangat menyakitkan buat orang tua kita ya. Kalau si Siovita mau diingat orang seperti apa bila saatnya tidak di dunia ini? Ini kok pertanyaan yang Ini kayak pertanyaan kemarin-kemarin ini Pak RT. yang jam 10.01 ya. Saya Iya. diingat sebagai orang yang meng-create atau menciptakan ulang budaya kebersamaan, kerukunan, terus kepedulian, kebaikan. Dan itu belum ada loh di dunia ini. Kalau ada yang mau, nanti bisa kita bareng-bareng menciptakan dunia yang seperti itu. Karena warisan Iya. terbesar bagi seorang anak atau generasi kita berikutnya bukan uang, bukan banyaknya uang yang kita bisa beri di depositonya, ataupun berapa banyaknya benda, rumah, segala sesuatu yang sifatnya hedonisme. Tapi yang kita bisa berikan adalah warisan budaya, yang mana sekarang sudah pudar. Sebenarnya sudah pudar loh ini, sudah pudar dengan adanya dan sebagainya tuh pudar. Sudah nggak ada lagi yang kayak istilahnya berkunjung, harus berkunjung harus apa. Ini etika, kepedulian, menghargai orang, kerjasama tuh pudar semua. Terus makanya saya punya cita-cita mendirikan Love Village itu. Semoga aja ya, doakan aja supaya banyak rezeki. Ya. Iya. Ya, kita bisa katakan zaman sekarang adalah zaman yang sudah berubah, mengikuti perkembangan zaman, kita juga harus di-upgrade, cara mengungkapkan cinta pun harus di-upgrade, cara menyampaikan kebersamaan pun harus di-upgrade. Kayak gini, walaupun kita nggak pernah ketemu nih dengan teman-teman yang ada di sini, tetapi karena tiap hari bertegur sapa, walaupun dengan cara media, sosial juga, kita juga bisa ada, care banget loh, ada perhatian. Padahal nggak pernah ketemu, nggak pernah tatap muka. Ya, ini juga salah satu bentuk upgrade ya, yang hidup ini harus di-upgrade juga. Tapi jangan sampai nanti ketemu terus kemudian, kok orangnya gini ya, kok orangnya gini, jadi julid kita. Jadi salah satu anak saya juga tidak terlalu bergantung dari gadget, adalah berkunjung ke rumah ortu. Karena dengan berkunjung ke rumah ortu kan otomatis, kan saya tinggalnya di kota kecil, suami juga kota kecil, kita saling berkunjung, akhirnya anak saya juga belajar tentang artinya berteman, terus artinya kehidup sederhana, seperti itu. Jadi selain gadget, kita mengajarkan praktek langsung untuk mengunjungi orang tua kita, seperti itu sih. Oke, udah tinggal 2 menit lagi, saya rangkum di sini. Jadi mungkin ada tips buat semuanya, gadget adalah penting, tapi gadget bukan segalanya, uang juga adalah penting, tapi uang juga bukan segalanya. Yang terpenting adalah doa. Doa anak pada orang tua, doa orang tua kepada anak, dan cinta kasih itu harus diwujudkan. Lagi makan bersama, buang semua, jangan dibuang. Letakkan semua gadget, ngobrol lah, tataplah mereka orang yang kita cintai dengan makan bersama-sama. Jangan makan bersama handphone. Handphonenya nanti yang makan, yang kenyang. Jadi kita makan bersama-sama dan bicara dari hati ke hati. Lalu kemudian untuk kedepannya, untuk anak-anak milenial, tetaplah bertujuan ke depan menjadi sosok manusia yang ingin dikenang banyak orang dengan menganggap kebersamaan, cinta kasih, perdamaian, dan hidup bersama-sama tanpa ada keributan, tanpa ada saling curiga-mencurigai, tanpa ada benturan, dan kita akan menjadi satu sahabat di dunia maya maupun dunia nyata. Ya, dan yang terpenting adalah kenyataan. Terimalah kenyataan hidupmu, apapun yang datang kepadamu pada saat ini, pada detik ini, maupun masa yang akan datang. Bila kita mempunyai keyakinan dilandasi pada kebaikan, pada pikiran yang baik, pikiran yang positif, maka semua dunia yang tadi dikatakan, apapun dunianya akan menjadi kenyataan. Terima kasih, selamat siang semuanya, dan terima kasih kepada Siovita yang sudah memberikan banyak inspirasi.
Caijen. Bye-bye. Kok aku nggak bisa diperpanjang? Cinta, perdamaian. Ya, semoga semuanya hidup berbahagia. Semoga semuanya Jangan lupa ya sejahtera. singkatan Doraemon ya. Didik dan doa. Iya, dadah.